Kita sudah start ya. Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran yang lepas. Jadi saya akan share screen ya. Oke, nampak paparan? Nampak, Cikgu. Oke, thank you Malviano. Dalam kelas yang lepas, kita sudah pun bincang soalan dalam latihan kendiri 6.1i untuk soalan yang pertama dan juga soalan yang kedua. Jadi untuk kelas hari ini kita akan sambung bagi dua soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini, dan Cikgu harap kamu akan buat pembetulan sebab ada beberapa yang sudah menghantar latihan kepada Cikgu yang sudah kamu jawab. Jadi ini adalah untuk kamu cek pembetulan dia ya, untuk soalan yang ketiga dan soalan yang keempat. Oke, 6.1i. Oke, saya mulakan dengan perbincangan untuk soalan 6.1i, soalan yang ketiga. Oke, di sini sebuah kapal berlayar dari kedudukan E ke kedudukan B ya. Oke, E kedudukan B. Oke, dari ini ke kedudukan B. Oke. So, dengan jarak OE sama dengan OB. Jadi sini dia sudah kasih tahu yang ini adalah OE dengan OB adalah sama jarak. Oke. Jadi ini adalah sama jarak. Oke. Kemudian laluan kapal tersebut adalah selari dengan daratan. Oke, selari dengan daratan. Jadi dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara. Maksudnya dari sini ke arah utara. Oke, garis lurusnya ke arah utara. Ke rumah api C. Oke. Jadi OE sini dia sudah bagi 20 meter. Jadi kalau sini 20 meter memenangkan dia dua sisi yang sama panjang, jadi sebelah pun adalah 20 meter. Oke, soalan yang pertama. Jadi kita diminta untuk mencari sudut nih ya, sudut kita. Oke, jadi saya buat sini E. Oke. So, dia dalam keadaan segitiga sama kaki. Sini adalah 20 cm. Jadi, sebenarnya kita boleh, kalau kita menggunakan teorem Pythagoras, kita mesti ada segitiga bersudut tegak ya. Jadi, kalau segitiga bersudut tegak, nampak sini 35 meter. Jadi 35 meter kita bahagi dengan 2. Jadi sini kita dapat 17,5. Yang sini pun adalah 17,5 meter. Oke. Jadi memenangkan sudut ini yang perlu kita cari. Jadi kita tahu dia adalah dua sudut yang sama ya. Jadi katakan sini A, katakan sini adalah B. Jadi yang sudut kita perlu cari adalah sudut yang sama, E. Maksudnya 2 kali itu E. Oke, jadi apa yang perlu kita cari sekarang? E, dia bertentangan dengan, ini sisi bertentangan, 17,5, dan 20 ini adalah sisi hipotenus. Jadi kita cek. Saya tak handsome. Kalau saya handsome,
tukar sumanda. Jadi kita ada sisi tentang dan hipotenus. Jadi kita pakai sin lah. Jadi sini sin yang ini sama dengan tentang dia adalah 17,5 bahagi dengan 20. Jadi kita mau sudut sama dengan sin negatif 1, 17,5 bahagi dengan 20. So, sini kita dapat sudut dia adalah 61,04 derajat. Tetapi kita mau cari nilai sudut yang nih yaitu sudut sama dengan 2E, yaitu sudut sama dengan 2E. Jadi sudut kita dapat 2 kali dengan 61,04 derajat. Jadi kita dapat nilai sudut adalah sebanyak 122,08 derajat. Oke, so itu adalah sudut yang kita dapat ya. Setakat nih, oke? Boleh? Boleh, Cigo. Okay. Thank you for the response. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang seterusnya adalah soalan yang ke B. Okay, so kita buat soalan yang ke B. Okay. B, jarak dalam meter kapal di kedudukan B ke rumah api. Rumah api itu adalah C, maksudnya dia lurus ke atas. Jadi kalau kita andaikan dia dalam bentuk segitiga, ini tadi kan. Jadi ini O, ini B, C dia adalah kedudukan selari. Jadi dia sudah bagi tahu sini adalah ke arah utara. Jadi dia utara A. Jadi kita andaikan dia bentuk beginilah. Oke. So, dia minta jarak B ke C. Jadi jarak B ke C adalah selari dengan jarak yang ini. Nampak? Jadi kita cari sebenarnya yang jarak ini ya. Oke. Jadi sebab dia adalah selari. Jadi kita tulis balik info dalam segitiga. Ini adalah 17,5. Ini kita dapat adalah 20. Ini adalah hipotenus, betul? Yang ini adalah sisi tentang. Kalau sudut kita kita dapat mula-mula tadi sini kan. Jadi yang mana yang perlu kita cari? Yang ini, sisi sebelah. Oke, sisi sebelah. Oke. Jadi sisi sebelah, kita ada sisi sebelah dan kita ada hipotenus. Jadi mana yang kita pakai adalah ini cos. Jadi cos kita sama dengan sisi sebelah bahagi hipotenus. Kenapa perlu sebelah? Kita mau yang ini, ya, yaitu sama dengan selari dengan kedudukan B ke C. Jadi cos theta yang ini ya, yang ini kita dapat awal-awal ini yaitu cos 61,04 sama dengan sisi sebelah yaitu sama dengan panjang BC, jadi saya tulis panjang BC lah. Kemudian hipotenus dia adalah 20. Jadi BC sama dengan ini darab pergi atas ya. Jadi cos 61,04 darjah darab dengan 20 meter. Jadi sini kamu akan dapat panjang BC 9,68 meter.
Jadi kamu tekan di kalkulator cos 61,04 darab 20. Pastikan mode kalkulator kamu adalah di degree ya, sebab kita pakai sudut. So, dapatlah jawaban untuk soalan yang ke B. Setakat nih, oke? Oke, Cikgu. Boleh dipahami? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Oke, saya teruskan dengan soalan yang ke C. Jadi, Cikgu harap kamu buat cek jawaban kamu ya. Oke, sabar ya. Saya punya pen drawing ada masalah sedikit ya. Tidak berlampu pula. Oke, boleh sudah. Oke. Sekarang kita akan teruskan perbincangan dengan nilai tangent sudut AOC. A, O, dan C. Maksudnya sudut dia begini sudahlah yang perlu kita cari. Jadi dari soalan E, kita tahu yang sudut ini adalah 122.08 derajat. Oke. Jadi kita mau cari apakah sudut di sini. Oke, sini ya. Sebab kita perlu cari tangent AOC, sudut sini ya. Sudut sini. Oke, jadi kita perlu cari sudut sini. Jadi sudut sini, oke. Kalau kamu ingat tadi, oke, begini. Yang E sini dia adalah kita dapat dalam 61.04. Oke. Jadi satu sudut begini adalah 90 derajat. Jadi kita boleh cari di sinilah, yaitu 90 tolak 61.04. Jadi 90 tolak 61.04. Jadi sini kamu dapatlah sudut dia sini 28,96, yaitu sini ya. 28,96. Jadi untuk sudut yang begini EOC, jadi sudut sini dia pakai sudah 122.08 tambah dengan 28,96. Jadi kita dapat sini adalah 151.04 derajat. Oke. So 151.04 derajat. Jadi soalan dia adalah meminta kita cari tangent sudut AOC. Jadi kita tahu sini adalah tangent 151.04. Oke, nampak sudut dia?
dia adalah tidak melebihi 180 derajat. Maksudnya, dia berada di sukuan yang kedua. Oke, berada sukuan kedua. Jadi, semua suka tangkap kata. Jadi, sukuan yang kedua ini, kita tahu X. Maksudnya, sin sahaja yang positif. Tetapi tangent adalah negatif. Kemudian 151.151.04. Jadi sudut sepadan adalah yang sinilah. Sudut sepadan adalah kita pakai sini, yaitu 180 tolak dengan 151.04. Oke. Tanda. Tanda adalah negatif. Sebab sukuan yang kedua hanya sin yang positif. Jadi sini adalah negatif. Tangent. Kemudian cari sudut rujukan sepadan 180 minus sudut rujukan sepadan 180 kamu tolak dengan 151.04. Jadi sama juga lah negatif tangent. Oke, kita tolak dulu. 180 tolak 51.04. So, kita dapat sini 28.96. Jadi, kita pakai kalkulator. Jadi, kita dapat negatif 0,553. Kita kasih bundar dia. Jadi, 0,5534. So, ini adalah nilai bagi tangent sudut EOC. Oke, boleh. Jadi, kalau juga sudah upload di YouTube, nanti kamu boleh playback balik-balik ya. Oke, saya teruskan dengan soalan yang keempat. Oke, so ini adalah soalan yang keempat. Oke, dalam soalan yang keempat, sini kamu perlu mencari sudut oleh jarum minit. Jika jarum minit itu diputarkan lawan arah jam dari nomor 3 ke nomor 10. Jadi maksudnya, kalaulah dia jam, oke, nomor 3 itu berada di sini. Jadi kita andaikan nomor 10 itu berada di sini, oke. Jadi maksudnya, diputar lawan arah jam, kita ambil inilah sudut dia. Oke, 3 ke 10, oke. Kita cek sudut dia. Lepas itu adalah 11, 12, 1, 2, dan 3. Jadi berapa segmen yang dia ada? Dari 10 ke 11, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 segmen. Dalam satu sudut lengkap adalah 360 derajat. Jadi kita bahagi dengan 5 segmen, maka kamu akan dapat berapa? Oh, bukan, sorry. Bukan 5 segmen. Maksudnya, kalau dari jam 1 sampai 12, kita ada 12 untuk semua lah. Semua bahagiannya, semua bahagian. Saat kita mau cari berapa sudut untuk satu segmennya, jadi 360 bahagi 12, jadi kamu dapat satu segmen itu 30 derajat. Maksudnya, satu yang Nina mewakili 30 derajat. Jadi memenangkan 10 sampai 3 ada 5 segmen. Jadi kita tahu sudut dia adalah 5 segmen darat, satu segmen itu, satu bahagian itu 30 derajat. Jadi kita tahu luas sudut dia adalah 150 derajat. Oke.
Oke, saya teruskan dengan soalan yang ke B. Seterusnya hitung nilai cost. Oke, seterusnya kita perlu menghitung, itu mencari nilai bagi cost kita. Oke, D. Cost kita sama dengan cost 150 darjah. Oke, kita cek tanda dulu. Kita cek tanda. 150 dia berada di sukuan yang kedua, yaitu 150 begini ya, 150. Oke, sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, saya suka. Jadi maksudnya sin saja yang positif, maka cost dia adalah negatif ya, tanda dia negatif. Oke, yang ini kita cari sudut rujukan sepadan. Oke, jadi sudut rujukan sepadan adalah ini. Oke, yang ini kita ambil. Yaitu untuk rujukan sepadan sini 180, 180 kamu tolak dengan 150. Jadi kamu dapat 30. Jadi sini dapatlah cos 180 tolak 150, yaitu negatif cos 30. Oke, cos 30 kita boleh selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. Oke, masih ingat sudut segitiga sama kaki? Kalau semua sisi sama, kita tahu sini adalah 60 derajat, 60 derajat, yang ini pun adalah 60 derajat. Tapi kita perlu gunakan dia untuk mendapatkan sudut 30 derajat, yaitu ini kita bagi 2. Oke. Jadi maksudnya sini 30, sebelah pun adalah 30. Oke. Sini 2, perwakilan 2, sini 2. Ini sepatutnya 2, tapi dia bagi 2 sama rata. Jadi sudut yang di sini, dia adalah hipotenus 2 kuasa 2 tolak bertentangan 1 kuasa 2 punca. Jadi 4 tolak 1 punca kuasa 2. Jadi kamu dapatlah punca kuasa 2 bagi 3. Jadi nilai bagi sini adalah punca kuasa 2 bagi 3. Oke, cost. Saya tak handsome. Kalau saya handsome. Nampak nih cost? Cost sisi sebelah bahagi hipotenus. Jadi sama dengan negatif sisi sebelah, ini 30 derajat yang kita perlu mau. Jadi ini adalah sisi sebelah ini dan hipotenus 2. Jadi dapatlah kita jawaban punca kuasa 2 bagi 3 per hipotenus adalah 2. So ini adalah jawaban bagi soalan yang ke B. Oke, saya teruskan dengan pembelajaran kita di unit yang baru, yaitu 6.2, graf fungsi sinus. Di pembelajaran yang baru, graf fungsi sinus, kosinus, dan juga tangent. Jadi kita perlu mau tahu ciri-ciri graf bagi sinus, kosinus, dan juga tangent ya. Oke. Cek di muka surat 185. Kita mau berkenalan dulu ciri-ciri bagi graf yang pertama, yaitu graf sinus. Y sama dengan
sin X. Oke, ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Jadi kalau kamu perasan, setiap paksi X itu dia ikut sekuannya. Ini adalah 0 derajat, ini adalah 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke, jadi macam mana kamu mau dapat nilai? Oke, jadi katakan sini adalah X, sin X, oke, sin X, kemudian Y. Oke. Ini kamu perlu pakai kalkulator ya. Oke, so bila kamu tekan sana sin 0 derajat, jadi sin 0 derajat, cek guna kalkulator, sin 0 kamu akan dapat nilai Y adalah 0. Oke, sudut seterusnya sin 90, ikutnya 90, jadi sin 90 kamu dapat berapa? 1. Oke. Kemudian 180 lagi, sin 180 kamu akan dapat berapa? 0. Kemudian sin 270, sin 270, sini kamu akan dapat negatif 1. Dan kemudian sin 360, sin 360, sini kamu akan dapat 0. Oke, jadi kita akan belajar untuk melukis dia. Oke, pada sin 0, nih 0, Y kamu adalah 0. Jadi kamu tulis inilah. Kemudian sin 90, nampak sini 90. Jadi Y kamu adalah 1. Jadi kamu akan tanda di sinilah. Oke. Kemudian sin 180, Y kamu adalah 0. Jadi berada di sini. Kemudian sin 270, negatif 1. Jadi sini negatif 1. Jadi 270 kamu berada di negatif 1. Dan yang akhir dia, sin 360, 0. Jadi dia berada di sini. Jadi kamu akan nampak dia punya graf seperti inilah. 0, -1, kemudian 0, negatif 1, dan 0. So ini adalah bentuk graf Y sama dengan sin X. Dan tambahan. Oke, kamu perlu cari nilai minimum, nilai maksimum, dan juga pintasan X. Oke. Pintasan X. Ini adalah pintasan X. Nih. Kemudian 180 dan 0. Jadi pintasan X dia berada di X sama dengan 0, 180 dan 360 derajat. Jadi ini kita panggil dia sebagai pintasan X. Oke. Kemudian nilai maksimum dan juga minimum, yang ini kita panggil dia sebagai nilai maksimum ya. Yaitu pada sudut 90 derajat. Oke, itu adalah nilai maksimum. Manakala nilai minimum adalah ini. Nilai minimum dia adalah negatif 1 pada X sama dengan 270 derajat. So, itu adalah ciri-ciri bagi graf sinus. Oke, saya move kepada next. Graf yang kedua, graf cosinus. Oke, macam biasa ikut sukuan.
Sekejap ya, tiba-tiba paparan jadi gelap. Oke, uh, macam biasalah untuk alamat. Tidak apa, saya guna pen ya. Mungkin saya punya drawing pen yang ada masalah. Oke, macam biasa kosong. Oh, gelap lagi. Oke, tidak apa. Oke, so yang seterusnya, kalau kamu cek dalam buku teks kamu adalah ciri-ciri bagi graf cosinus. Oke, jadi graf ini cosinus ya. Oke, jadi Y sama dengan cos X. Jadi macam biasa, kita perlu, kita tahu sini 0 darjah, 90 darjah, 180, 270, dan 360 derajat. Jadi sini cos X, oke. Kita buat jadwal dulu untuk memudahkan kamu. Jadi ini adalah Y. So cos 0, cos 90, cos 180, cos 270, dan cos 360 derajat. Oke. Jadi kalau kita cek kalkulator, cos kosong, kamu akan dapat 1. Kemudian cos 90, kamu akan dapat 0. Cos 180, kamu dapat negatif 1. Cos 270, kamu akan dapat 0. Dan cos 360. Jadi kamu sini akan dapat 1. Jadi kita coba lakar dia. Jadi sini adalah 0, 90, 180, 270, 360. Jadi ini adalah X. Oke, X. Jadi ini fraksi Y. So, kita akan tanda dia. Katakan sini adalah 1, sini adalah negatif 1. Oke, pada 0, dia berada, Y berada di 1. 90, dia berada di 0. 180 berada di negatif 1. 270 kosong, dan 360 berada di 1. Jadi seolah-olah harap-harap saya pandai melukis. Oke, bengkok. Oke, lemak. Saya susah mau kontrol pen drawingnya. Oke, lebih kurang beginilah. Oke, jadi graf dia berbeza dengan sin tadi ya. Jadi kita boleh tahu ciri dia. 1, ini adalah nilai maksimum.
ialah 1 pada sudut X dia adalah kosong, mana lagi? 360 derajat. Manakala yang ini adalah nilai minimum negatif 1 itu Y ya. Pada X dia adalah 180 derajat. Kemudian pintasan X. Mana pintasan X? Jadi pintasan X nih pada sudut 90 derajat, nih pada sudut 270 derajat. Oke, so itu adalah untuk graf cosinus. Oke, saya teruskan dengan untuk graf tangent. Oke, jadi sini adalah Y sama dengan tangent bagi X. Jadi macam biasa, tangent X. Oke, sini adalah nilai Y. Tangent 0 derajat, tangent 90, tangent 180, tangent 270, tangent 360. Oke, so kita pakai kalkulator. Tangent 0 adalah 0. Tangent 90 adalah error, maksudnya inilah. Kemudian tangent 180 kosong, tangent 270 pun error, kemudian tangent 360 kosong. Make error itu maksudnya infinity ya, tiada jawaban. Maksudnya jawaban dia tidak tertakrif. Oke. So, kita coba untuk melukis. Ini adalah X, ini adalah Y. 1, negatif 1. Kemudian 90, 180, sini adalah 0, 270, dan 360. Oke, pada tangent 0, dia adalah 0. Oke, 90 infinity, tangent 180 adalah 0, 270 adalah infinity, dan 360 adalah 0. Jadi dia ini yang kawasan infinity. Jadi X dia punya lakaran adalah 0 dan infinity. Oke. Kemudian ini pula infinity 0 infinity. Nah, kemudian sebab ini bahagian 270 infinity ya. Nah, ini infinity. Tak tertakrif. Ini pun infinity, ini pun infinity. Kemudian yang sini bagian infinity, kemudian lalu 360. So dia beginilah. Nah, begini sampai 360 saja. Oke. So yang ini adalah infinity, tak tertakrif. Sini adalah 0. Oke. Jadi nilai maksimum adalah infinity, tak tertakrif. Jadi nilai minimum adalah negatif, ini nah bagian ya, negatif infinity. Oke, jadi pintasan X berada di 180 dan 0 dan 360 derajat. So, itu adalah ciri-ciri bagi graf tangent. Oke, ciri-ciri bagi graf tangent. Oke, jadi sebelum kita masuk soalan perbincangan,
6.2E untuk kamu buat latihan. Saya mau masuk dulu beberapa contoh ya. Oke. So, katakan kamu diminta untuk melakar. Oke, ini soalan E. Melakar Y sama dengan sin 2 sin X. Oke, 2 sin X. Oke, jadi kita cek. Saya buat satu graf jadwal di bawah. Oke, sin X. Oke, sin X. Kemudian sini adalah ini 2 sin X, ini untuk pakai X ya. Ini adalah Y. Oke. Jadi 2 sin kosong. 2 sin kosong, kamu tekan kalkulator 2 sin kosong, maka kamu akan dapat nilai dia adalah kosong. Kemudian 2 sin 90, kamu akan dapat 2 sin 90, kamu akan dapat 2. Oke. Kemudian 2 sin 180. Jadi 2 sin 180, tekan kalkulator, kamu akan dapat kosong. Kemudian 2 sin 270, sini kamu akan dapat negatif 2. Kemudian 2 sin 360. 2 sin 360. Jadi sini kamu akan dapat kosong. Oke, jadi lakaran dia, lakaran Y paling tinggi adalah 2, paling rendah dia adalah negatif 2. Jadi katakan si kosong, 90, 180, 270, dan 360. Jadi 2 sin kosong, lakaran kamu adalah pada 2 sin kosong, yaitu pada kosong. Jadi 2 sin 90 pada 2, 2 sin 180 kosong, sin negatif 2 dan kosong. Jadi kamu punya graf. Nah, bentuk gini. Jadi ini adalah nilai maksimum dia adalah 2, nilai minimum dia adalah negatif 2. So pintasan X, yang ini, X pada kosong derajat, 180 derajat, dan 300. Boleh? Start nih, oke? Oke, Cikgu. Sure. Oke, so dalam buku teks kita sudah bincang ciri-ciri bagi graf sinus dan juga tangent. Jadi untuk part alamak gelap lagi. Oke, jadi untuk part yang seterusnya, part 5, jadi cikgu mau kamu siapkan latih kendiri 6.2E dalam buku teks kamu ya. Nampak paparan? Oke. Oke, latihan untuk hari ini adalah kamu perlu menyiapkan latih kendiri 6.2E dalam modul kamu ya. Jadi kamu tulis saja dalam modul kamu.
Jadi 6.1E, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Soalan yang keempat ini, jadi kamu boleh rujuk graf yang dalam muka surat, dalam buku teks kamu itu 186 dan 185 untuk menjawab soalan A, B, dan C. Hanya perlu nyatakan saja ya, nilai X dan nilai Y maksimum. Oke. Jadi oke. Terkeluar pula. Oke, mari kita ambil gambar. Oke, untuk pembelajaran seterusnya, jadi Cikgu harap kamu terus mengikuti link ya. Oke, di telepon juga ada, sudah nampak beberapa muka-muka yang cantik-cantik. Oke, harap nampak semua paparan lah. Oke, boleh sudah? Muka si Anis belum ada, Sylvia, si Paris, si Brian. Boleh, Cikgu. Ya. Oke, jadi terima kasih karena hadir. Jadi kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Jadi walaupun mungkin kita tidak pasti dapatkah kita balik bulan September berjumpa semula. Jadi jangan putus asa untuk terus belajar ya. Jadi sekian ya. Selamat bertemu kembali untuk di kelas yang seterusnya. Oke. Oke, saya stop record. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.